Online Super App hadir untuk mendukung aktivitas sehari-hari masyarakat Muslim di Indonesia. Nikmati beragam fitur keislaman, Al-Quran, Ensiklopedia NU, Yasin dan Tahlil, jadwal sholat, maulid, dan lain-lain. Super App ini juga terintegrasi dengan situs web NU Online yang berisi ragam konten, baik warta maupun artikel keislaman, naskah khutbah, fikih, tasawuf, ilmu tauhid, dan lain-lain. NU Online Super App juga terkoneksi dengan kanal YouTube NU Online yang memuat video-video, tutorial ibadah, kajian keislaman, sholawat, dan konten menarik lainnya. Semoga ikhtiar berilmu dan beribadah menjadi semakin mudah. NU Online, Beranda Islam Indonesia. Fi surati Al-Kautsar fil juz'i 30 min Al-Qur'anil Azim. Isma'u wa ansitu wa la taqulu. Silakan buka kitabnya. Kitab tafsir Jalalain atau Qur'annya di dalam surat Al-Kautsar juz 30. Dengarkan, perhatikan, jangan ngomong sendiri, jangan bicara sendiri. Surat Al-Kautsar, nomor urut suratnya adalah 108. Nomor urut suratnya 108. Jumlah surat yang ada di dalam Al-Quran adalah 114. Juznya sebanyak 30 juz. Hurufnya sebanyak 1.025.000 huruf Al-Quran. Ayatnya, jumlah ayatnya ada 6.666 ayat. Jumlah kalimatnya 77.450 kalimat. Itu Al-Quran, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, bismillahi kelawan nyebut asmani Allah. Ar-Rahmani kang moho welas, Ar-Rahimi kang moho asik. Ini malam ini kita diliput dan akan diberikan atas permintaan TV 9. TV 9 NU. TV 9. Jadi kemarin diliput oleh YouTube hari Selasa pagi. Pengajian kita diliput oleh YouTube Majelis Muwasalah. Ya. Majelis Muwasalah itu dikirim ke semua pengurus Majelis Muwasalah, baik yang ada di Surabaya, yang ketuanya dipegang oleh Al-Habib Ubaidillah Al-Habsyi, ataupun yang di Jakarta, yang dipegang ketuanya, pengurusnya oleh Al-Habib Jindan, oleh Al-Habib Jindan bin Naufal bin Jindan. Dan akan dikirim pula ke Yaman. Jadi syiar Al-Qadiri ini sudah sampai ke Yaman. Apalagi ada anak saya sekarang. Dan sebelumnya ada Gus Nurnya. Gus Nurnya pernah mondok di Yaman, di Hautah, di Al-Habib Abdurrahman bin Toha bin Abdul Qadir Al-Habsyi. Faraq Habib Umar. Faraq Darul Mustafa. Cabangnya, pondoknya Habib Umar Darul Mustafa. Gus Nurnya
pernah di situ. Rencananya 4 tahun, tapi karena perang, akhirnya cuma 2 tahun. Dari Yaman, saya suruh balik lagi, gak mau, tapi minta nyaman. Apa nyaman itu? Kawin. Mau balik lagi, gak mau. Ini kita diminta oleh TV 9 NU. Jadi malam ini kita diliput. Dan ini mudah-mudahan menjadi syiar yang baik untuk pondok kita di bawah pengasuh Abuya Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah dan Umi Nyai Hajah Siti Halimah. Saya hanya bisa berusaha melaksanakan amanat yang telah diberikan kepada saya untuk memajukan pendidikan dan untuk mensyiarkan Al-Qadiri. Akan saya laksanakan sesuai kemampuan saya. Tapi ya juga saya bergantung kepada lembaga. Kalau lembaga itu saya ajak maju, tidak mau maju, ya nggak bisa maju. Kalau lembaga itu saya ajak mau dengan program yang sudah saya tetapkan, tetapi tidak mau, ya sulit mau maju juga. Harus sama-sama. Biro pendidikan berusaha dan juga lembaga berusaha. Santri mengikuti, insya Allah akan semakin makmur. Apalagi Abuya punya rencana yaitu 5.000 santri. Itu gak mudah, itu gak gampang. Kecuali mutu pendidikan kita dipacu untuk maju. Kalau enggak, bagi saya sulit. Kalau enggak, sulit. Jadi mutu pendidikan harus maju. Ya. Saya mau Al-Qadiri tidak hanya terkenal karena besar namanya Abuya. Karena selama ini besarnya Al-Qadiri karena sebab besarnya nama Romo ya, yang sampai kemana-mana. Itu kita akui, tidak kita nafikan. Saya akui, seyakin-yakinnya. Karena kebesaran nama besar Romo Yai. Sehingga terkenal Al-Qadiri ini didengar di Jawa Timur, di Madura, sampai ke luar Jawa, bahkan ke semua luar negeri. Tapi pendidikannya bagaimana? Lihat dulu. Banyak putra-putranya imam-imam manakib kita yang tidak dimondokkan di Al-Qadiri. Kenapa? Apa sebabnya? Itu yang perlu kita kaji. Kenapa tidak dimondokkan di Al-Qadiri? Karena apa? Apa karena mutu? Atau karena yang lain? Jadi makanya saya sebagai Biro Pendidikan berusaha. Sebagai tugas saya. Tapi itu harus didukung oleh lembaga. Kalau Biro Pendidikan saja yang berkeinginan, tapi lembaga tidak mendukung, tidak akan tercapai. Termasuk murid, santri harus mendukung. Kita alhamdulillah Al-Qadiri sudah mulai terkenal tingkat nasional. Diakui atau tidak itu? Diakui atau tidak? Terutama lewat MTS unggulan. Kita mau semua maju. Aliyahnya maju, SMK-nya maju, SMP-nya maju, perguruan tingginya maju. Kita mau semua maju, tahfidnya maju, SD dan TK-nya, SMP-nya juga maju. Kita ingin semua maju. Kalau semua maju, kita insya Allah bisa bersaing dengan Gontor. Jangan khawatir, Gontor manusia kok. Ya apa tidak? Kita manusia. Saya punya jargon, punya mutu begini. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak bisa? Kalau mereka bisa juara, kenapa kita tidak bisa juara? Itu apa ya? Obsesi saya. Kalau mereka boleh jaya pendidikannya, kenapa kita nggak bisa? Oh, kita sama-sama manusia. Bahkan Al-Qadiri punya kelebihan. Apa kelebihan Al-Qadiri? Manakib siang malam kita didoakan oleh Romo ya. Jangan khawatir, kalau semua lembaga mau bersama-sama,
Karena kalau kekuatan itu dijadikan satu, besar apa tidak? Saya punya kekuatan. Guru-guru yang ada di sini juga punya kekuatan masing-masing. Punya kelebihan masing-masing. Saya punya kelebihan, Anda punya kelebihan. Saya punya kekurangan, Anda pun punya kekurangan. Tapi kalau kelebihan masing-masing kita, semua dewan guru, rekan-rekan guru, dijadikan satu kekuatan itu, kelebihan itu, besar apa tidak? Besar apa tidak? Kalau kompak dan dibersatukan kekuatan itu, bukan tidak mungkin Al-Qadiri akan bisa mengalahkan Gontor. Al-Qadiri bisa mengalahkan pondok-pondok yang lain. Ini orasi ya, orasi ini. Orasi supaya kalian semangat. Karena kalian sudah mau pulang ini. Mau pulang apa enggak? Mau pulang apa enggak? Kita alhamdulillah, ini masih lembaga MTS. Saya juga mau supaya diikuti oleh lembaga aliyah, lembaga SMK. MTS-nya sudah melejit sekarang. Sudah berani bertanding tingkat nasional. Bukan hanya Jember yang kita mau, enggak. Bukan hanya provinsi yang kita mau, enggak. Kalau perlu internasional kalau perlu. Tapi semua harus bersama-sama. Bersama doanya Romo Yai, bersama kerja kita, Biro Pendidikan, lembaga, dan santri, insya Allah apa kemauan Romo Yai, apa kemauan kita insya Allah tercapai. Dari segi syiar, saya berusaha. Baik itu lewat Majelis Muwasalah, ataupun lewat NO TV 9. Sekarang kita akan, liputan ini akan dikirim ke TV 9. Kemarin Selasa pagi kita diliput oleh Majelis Muwasalah. Bikinan Al-Habib Umar bin Hafid. Yang ini adalah cicit dari wali Allah. Waliullah yang besar, yaitu yang selalu difatihai dalam manakib oleh Romo Yai, Al-Habib Abu Bakar bin Salim. Jadi Habib Umar ini cicitnya wali besar. Dan beliau sekarang menjadi mufti Yaman. Mufti seluruh negara Yaman. Jadi yang memegang majelis fatwa. Majelis fatwa seluruh negara Yaman, beliau sekarang ketuanya. Dan beliau bukan hanya dikenal di Yaman. Beliau dikenal di Timur Tengah, di Arab Mekah, Madinah, di Mesir, dan lain-lainnya. Di Maroko dan lain-lainnya. Beliau mendunia. Jadi pondok kita, pengajian kita sudah sampai, insya Allah sudah dikirim ke sana. Hari Selasa kemarin yang diliput, dan insya Allah sudah sampai ke Yaman. Liputan pengajian kita. Tambihul. Mudah-mudahan Al-Qadiri ke depan semakin makmur. Mudah-mudahan semakin jaya. Kalian pulang ke rumah, jaga akhlak. Jaga akhlakul karimah, terutama kepada orang tua, kepada famili, kepada tetangga. Jaga akhlaknya yang baik. Jangan terpengaruh dengan lingkungan. Kalau bisa kalian yang mempengaruhi kawan kalian. Kalau bisa kalian yang mempengaruhi lingkungan kalian. Ajak mereka mondok ke Al-Qadiri. Ceritakan tentang Al-Qadiri. Kelebihan Al-Qadiri, ceritakan. Kalau kalian bisa mengajak kawannya mondok di Al-Qadiri, maka kalian akan dapat pahala yang sama dengan apa yang didapat oleh kawan kalian. Kalau dapat orang satu, dapat satu. Kalau 10 Anda dapatkan santri yang mau mondok di Al-Qadiri, wow, berapa itu? Kali 10. Jangan justru Anda yang dipengaruhi. Jangan.
Oh, di pondok sudah baik-baik, ya, akhlaknya sudah baik, rambutnya sudah baik, sampai di rumah tidak karu-karuan rambutnya. Gak karu-karu, itu namanya dipengaruhi. Kalau bisa jangan mau dipengaruhi, tapi kalian harus mempengaruhi lingkungan, mempengaruhi kawan-kawan kalian, saudara-saudara kalian. Ajak mondok ke Algo, ceritakan tentang kelebihan Al-Qadiri. Baik. Bismillahi kelawan nyebut asmani Allah. Ar-Rahmani kang maha welas, Ar-Rahimi kang maha asih. Suratul Kautsari utawi surat Al-Kautsar Makkiyatun iku bangsa Mekah. Makkiyatun iku bangsa Mekah au madaniyatun utawa bangsa Madinah. Au madaniyatun utawa bangsa Madinah. Wahia utawi surat Al-Kautsar salasu ayatin iku telu pira-pira ayat. Salasu ayatin iku telu pira-pira ayat. Surat Al-Kautsar dengan nomor urut 108 ini jumlahnya tidak banyak ayatnya. Jumlahnya ada 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna satuni ingsun Allah, cari Allah, ya. Inna satuni ingsun a'tainaka iku maringi sapa ingsun. Inna satuni ingsun a'tainaka iku maringi sapa ingsun ka ing sira ya Muhammadu Nabi Muhammad al-Kautsara ing bengawan Kautsar atau telaga Kautsar. Al-Kautsara ing bengawan atau telaga Kautsar. Sungai besar maksudnya. Banyak negara ini yang punya bengawan. Di Baghdad dekat dengan dalamnya Syekh Abdul Qadir, di situ ada bengawan Dijlah. Ada bengawan Dijlah, sungai besar yang ada di Dijlah. Bahkan pernah diceritakan satu saat Syekh Sahal bin Abdullah At-Tasturi yang ada di Dijlah. Beliau ini murid Syekh Abdul Qadir, pecintanya Syekh Abdul Qadir. Beliau seorang ahli tafsir. Beliau minal mufassirin, ulama tafsir. Beliau datang ke dalam Syekh Abdul Qadir, tidak ada. Kemana Syekh Abdul Qadir? Dicari di madrasah, tidak ada. Barangkali mengajar, tidak ada. Di masjid tidak ada. Kemudian beliau mencari ke Bengawan atau ke telaga, ke Bengawan. Bengawan Dijlah. Dijlah namanya, yang ada di Baghdad itu. Sungai besar. Ternyata Syekh Abdul Qadir duduk di situ. Tangannya diturunkan ke Bengawan, ke sungai itu, kakinya diturunkan. Ternyata ikan-ikan semua ini datang kepada beliau. Fata'atil asmaku faujan katanya. Ikan ini datang berombongan-rombongan, datang kepada beliau. Ada rombongan ikan lele. Nah, salaman, cium tangan, cium kaki. Cium tangan, cium kaki kepada Syekh Abdul Qadir. Pulang. Datang lagi rombongan ikan mujair. Gak mau ketinggalan ikan mujair. Ya. Cium tangan, cium kaki kepada Syekh Abdul Qadir, minggir. Datang lagi gerami. Gerami gak mau kalah juga. Datang rombongan bersama pasukannya. Cium tangan, cium kaki, minggir. Datang kemudian ikan
Ya, ikan apa itu? Ikan kelemar, ya. Ikan kelemar. Kalau paus nggak ada di Bengawan itu, di sungai nggak ada paus. Paus tempatnya di laut, paus itu. Kelemar datang, cium tangan, cium kaki, minggir. Dilihat sama Syekh Sahal bin Abdullah At-Tasturi. Oh, Syekh Abdul Qadir kaget. Masya Allah, luar biasa. Ini ikan datang rombongan-rombongan, cium tangan, cium kaki. Ya. Jadi kalau ada orang tidak suka sowan kepada kiai dan tidak tahu adab cara bersalaman dengan ulama, kalau salaman dengan ulama itu cium tangannya. Ya apa tidak? Cium tangannya. Ini enggak, jeng-ngejeng. Salaman dianggap sama dengan salaman ke orang. Ya. Sudah salaman biasa-biasa, tak aja habis, tak ada pesen. Tak aja habis. Jangan gitu ya, jangan gitu. Adab harus digunakan, etika tata krama harus digunakan. Ini ikan tahu tata krama kok. Salaman kepada Syekh Abdul Qadir, cium tangan, cium kaki. Oh, kok manusia nggak punya adab? Kan lebih soro daripada ikan kalau begitu. Lebih soro, nggak punya adab, nggak punya tata krama dengan ulama. Ya. Jadi kemudian azan zuhur, ini agak jauh kan dari dalamnya, ini agak jauh. Zuhur, kemudian beliau sholat di sana. Syekh Sahal bin Abdullah At-Tasturi ini diajak sholat bersama. Sini sholat dengan saya. Syekh Abdul Qadir apa jenengi menghampar sejadah di atas sungai. Menghampar sejadah di atas sungai. Menghampar sejadah di atas sungai. Dan karomahnya Syekh Abdul Qadir, sejadah ini tidak tenggelam. Syekh Abdul Qadir sholat, yang makmum Syekh Sahal bin Abdullah At-Tasturi antara lain. Sholat di atas sungai, di atas sungai. Kalau saya juga pernah dulu, tapi di pinggir tapi, bukan bukan di tengah sungai, di pinggir. Saya kebetulan dulu punya paman, termasuk salah satu guru saya, beliau suka jolo. Tahu jolo ya, cari ikan. Sering ngajak saya. Kadang kalau sudah sholat, waktu sholat, sholat sini aja katanya. Sholat, bukan di tengah sungai tapi. Minggir, di pinggir-pinggir itu. Sholat sudah di sana. Jadi, karena begitu masuk sholat, waktu sholat sudah di pinggir sungai itu. Oh, ini bedanya kita dengan Syekh Abdul Qadir ini kata saya. Kalau Syekh Abdul Qadir menghamparkan sejadah di tengah sungai. Kalau saya minggir, sholat di tanah itu. Kan suci itu, karena sudah kena air. Sholat di situ sudah, berjamaah. Syekh Abdul Qadir enggak, menghampar sejadah. Dan karomahnya Syekh Abdul Qadir, sejadah ini tidak tenggelam. Luar biasa. Coba kalian sudah. Kalian yang rumahnya dekat dengan sungai, coba ambil sejadah, hampar. Hampar di tengah sungai, insya Allah dijamin tenggelam. Dijamin tenggelam. Ya kalau ingin sama, ya harus tirakat, harus riyadhah. Gak bisa begitu saja. Harus riyadhah, harus tirakat. Baik. Ya Al-Kautsar ing Bengawan Kautsar. Nah, kemudian di Mesir juga ada sungai besar, namanya Bengawan Solo. Di Mesir, bukan di Indonesia. Bengawan Nil. India pun juga punya, yang disucikan oleh umat Hindu, Buddha. India juga punya sungai besar. Sungai apa? Sungai apa? Aduh,
Ini nggak baca pelajaran ini. Sungai apa? El. Mana ada sungai? Sungai Gangga. Sungai Gangga yang disucikan itu oleh umat Hindu Buddha. Sungai Gangga, ya. Kemudian Indonesia juga punya nggak ketinggalan yang namanya Bengawan Solo. Huwa utawi al-Kautsar nahrun iku bengawan fil jannati ing dalem swarga. Nahrun iku bengawan fil jannati ing dalem swarga. Huwa utawi Kautsar hauduhu iku telogone Kanjeng Nabi. Hauduhu iku telogone Kanjeng Nabi. Taridu kang teka alaihi ing atase hauduhu ummatuhu sapa ummate Kanjeng Nabi. Sapa ummate Kanjeng Nabi. Jadi Allah nyatakan, wahai Muhammad, aku telah memberi kamu Al-Kautsar. Apa Al-Kautsar? Kautsar ini banyak ya, tafsirannya banyak. Lebih dari 13 kalau mau diteliti semua makna Al-Kautsar. Makna Al-Kautsar ini banyak makna Al-Kautsar. Tapi yang masyhur, yang masyhur paling tidak ada 2 tafsirnya itu. Yang menafsirkan Kautsar dengan telaga, itu yang masyhur. Kemudian yang menafsirkan Al-Kautsar dengan kenapa? Karena Nabi ini pernah dienyek. Ada orang nanti yang ngenyek Kanjeng Nabi gak punya keturunan. Siapa namanya? As bin Wa'il. Ini ngenyek Kanjeng Nabi. Orang kafir ini ngenyek. Karena putra-putra Nabi sering meninggal. Sayyidina Qasim, putra pertama meninggal, putra kedua meninggal, putra ketiga meninggal. Diiloi Kanjeng Nabi, diece, dicaci Kanjeng Nabi. Kak lanang Muhammad ini, kak lanang, kak dia anak, katanya. Dihina Kanjeng Nabi, gara-gara keturunan ini. Makanya ada yang menafsirkan Al-Kautsar ini adalah keturunan yang banyak. Dan itu terbukti. Ternyata Allah memberikan kepada Nabi kita keturunan yang banyak. Walaupun hanya dari satu jalur, yaitu dari Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra Al-Batul radhiyallahu anha. Siti Fatimah menurunkan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, ya. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sayyidina Husain ini kemudian dan Sayyidina Hasan yang menurunkan semua Habib, semua Sayyid, semua Syarif sampai sekarang. Habib ini kalau tidak keturunan Sayyidina Hasan, keturunan Sayyidina Husain. Kebanyakan keturunan Sayyidina Husain ini yang dari Yaman. Rata-rata dari Yaman ini keturunan Sayyidina Husain. Kalau yang keturunan dari Sayyidina Hasan terpencar. Ada di mana-mana. Ada di Mekah, Madinah, di Maroko, di Mesir. Kalau yang dari Al-Hasani. Tapi kalau yang dari Yaman ini, yang marganya Al-Hamid, As-Segaf, Al-Mukhdar, BSA, terus kemudian Basyaiban, Azamat Khan, dan lain-lainnya, itu rata-rata dari jalur Sayyidina Husain. Dari yang Yaman ini kebanyakan dari Sayyidina Husain. Kalau yang Sayyidina Hasan menyebar. Ada di Baghdad. Ada termasuk Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir itu dari satu pihak beliau Al-Hasani. Syekh Abdul Qadir itu. Dari satu pihak. Kemudian ada yang di Mekah. Seperti salah satu guru saya, Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Atau adik beliau, Al-Habib As-Sayyid Abbas bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Al-Hasani juga. Jadi ternyata keturunan Kanjeng Nabi banyak apa tidak? Banyak apa tidak?
Habib-habib kita ini banyak apa tidak? Banyak. Ternyata kecelik. As bin Wa'il ini yang menghina Kanjeng Nabi. As bin Wa'il menghina Kanjeng Nabi karena Nabi dianggap tidak punya keturunan. Ternyata keturunan Kanjeng Nabi sampai sekarang, bahkan insya Allah sampai kiamat tetap banyak. Jadi satu pendapat mengatakan Al-Kautsar ini telogoe Kanjeng Nabi, telaga, sungai besar yang diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi. Di mana? Bukan di sekarang di dunia, tapi di surga. Dan umatnya Kanjeng Nabi yang diakui umatnya, ya, yang beriman besok, dan mudah-mudahan kita termasuk, amin, akan sampai ke telaga Kautsar. Taridu alaihi ummatu, katanya. Umat Kanjeng Nabi akan diajak, akan diberitahu, dan akan disuruh minum telaga Kautsar. Telaga Kautsar. Itu satu makna. Makna yang kedua di sini, wal kautsaru utawi al kautsar al khairul katsiru. Ah ini, al khairu iku kebagusan, al katsiru kang akeh, minan nubuwati saking kenabian, wal qur'ani lan al qur'an, wasyafaati lan syafaat, wa nahwiha lan sepadane nubuwah, Quran lan syafaat. Tafsir kedua mengartikan bahwa Al-Kautsar itu kebaikan yang banyak. Yang tafsir pertama mengatakan itu nama telaga, nama bengawan yang Allah berikan kepada Nabi kita besok di surga. Satu pendapat. Pendapat yang kedua, Al-Kautsar itu bukan telaga. Al-Kautsar itu al-khairul katsir. Kebaikan yang banyak yang Allah berikan kepada Nabi kita. Apa bentuk kebaikan banyak yang Allah berikan kepada Nabi kita? Ya, antara lain nubuwah, kenabian, risalah, kerasulan, syafaat, Al-Quran. Itu pemberian yang Allah berikan kepada Nabi kita. Fasholli li rabbika wanhar, fasholli moko salato sira. Salato sira li rabbika krono atau maring pangerani sira. Li rabbika maring pangerani sira. Salata idin nahri, ing salat idin nahri, riyaya nyembelih. Riyaya nyembelih itu disebut juga riyaya adha. Jadi idul nahri, idul adha, Idul Kurban itu sama, yaitu Idul Dzulhijjah itu sama, yaitu tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Itu hari raya korban, hari raya kurban. Ada yang menyebut Idul Nahri, ya, macam-macam. Salat Idin Nahri, ing salat Idin Nahri, riyaya nyembelih. Wanhar lan beleo, nahri itu nyembelih. Wanhar lan beleo siro, nusu kaka ing kurbani siro, nusu kaka ing kurbani siro. Inna syani aka, satune wong kang benduni siro, yang musuhi. Inna syani aka, saat temene wong kang benduni siro atau musuhi siro, ay mubghidoka, tegese wong kang benduni siro, huwa yoshani aka al-abtar, iku wong kang buntung, tidak punya ekor. Itu abtar namanya. Jadi kalau ada hewan tidak punya ekor, itu namanya abtar. Berarti dia punya cacat, punya kekurangan. Al-abtaru iku buntung. Ai al-munqati'u tegese kang kepegot an kulli khairin
saking saben-saben kebagusan. Angkul li khairin saking saben-saben kebagusan. Au al munqadi'u utawa wong kang kepegot au al munqati'ul akibi utawa wong kang kepegot keturunan nazalat temurun apa ayat inna syani'aka huwal abtar fil asi ing dalem As ibni Wa'ilin putrane Wa'il. As bin Wa'il ini yang mencela sing ngiloki Kanjeng Nabi ketika putra pertama Kanjeng Nabi wafat. Namanya Sayyidina Qasim. Apa kata As ini? Sama ngarani sapa As bin Wa'il. An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ing Kanjeng Nabi abtaro ing aran abtar. Nabi dikatakan abtar. Orang yang terputus, orang yang buntung. Dihina Kanjeng Nabi. Al-abtaro ing aran abtar. Indah kapan itu? As bin Wa'il ini ngiloi Kanjeng Nabi kapan? Indah mauti benihi ing dalem nalikane wafate putrane Kanjeng Nabi Al-Qasimi rupane Sayyidina Qasim. Indah mauti ibnihi ing dalem nalikane matine putrane Kanjeng Nabi Al-Qasimi rupane Sayyidina Qasim. Jadi As ini yang mengatakan. Makanya Allah jawab, inna syani'aka huwal abtar. Orang yang membenci kamu itu Muhammad. Orang yang membenci kamu itulah yang abtar. Yang terputus keturunannya. Yang terputus kebaikannya. Dia yang abtar. Bukan kamu Muhammad. Allah menjawab. Kenapa? Karena Nabi dikatakan abtar. Siapa yang mengatakan abtar kepada Kanjeng Nabi? As bin Wa'il. Jadi surat ini turun karena ucapan As bin Wa'il. Allah jawab ucapan itu. Jadi As bin Wa'il ini ngiloi Kanjeng Nabi. Kapan? Ketika Nabi kewafatan putra pertamanya yang namanya Sayyidina Qasim. Kau no wis, kata As bin Wa'il ini. Muhammad itu abtar. Kadui anak, kadui keturunan, abtar deh. Tapi Allah jawab, inna syani'aka huwal abtar. Yang abtar itu mereka Muhammad. As bin Wa'il itu yang abtar. Orang yang memusuhi kamu itu. Dan ternyata ya Allah, karena Allah sudah mengendaki. Ternyata yang gak punya keturunan, akhirnya ternyata sejarah membuktikan As bin Wa'il anaknya mati semua. Gak punya keturunan. As bin Wa'il ini. Mati semua, gak punya keturunan. Tapi alhamdulillah Kanjeng Nabi sampai sekarang keturunannya ada para habaib, para sadah, min sadatina al-alawiyin. Para sadah, para sayyid, para habaib. Ini keturunan Kanjeng Nabi yang sampai sekarang. Ya. Dan ini sesuai dengan firman Allah. Ini bukti keberadaan habaib, keberadaan sayyid sampai sekarang. Ini membuktikan kebenaran firman Al-Qur'an, kebenaran surat Al-Kautsar. Kebenaran surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Kafirun. Wallahu a'lam bishawab.